Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Indah Firdaus, NIM 19045076. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi administrasi kurikulum. Baiklah, masuk kita ke submateri yang pertama, yaitu konsep administrasi kurikulum. Administrasi berasal dari bahasa Latin ad yang berarti intensif dan minister yang berarti melayani, membantu serta memenuhi. Kemudian administrasi merujuk pada kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Dalam definisi sempit, administrasi berasal dari bahasa Belanda yaitu administrati yang artinya adalah kegiatan tata usaha kantor seperti catat-mencatat, mengetik, menggandakan, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam pengertian luas, administrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu administration yang berarti merupakan proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Selanjutnya, kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti pelari dan kuran yang berarti tempat berpacu. Istilah kurikulum ini berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno di Yunani. Selanjutnya, secara terminologi, kurikulum berarti suatu program pendidikan yang berisikan tentang bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancangkan secara sistematika atas dasar norma-norma yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya kurikulum adalah seperangkat isi, bahan ajar, tujuan yang akan ditempuh sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Dari definisi-definisi tersebut, maka administrasi kurikulum adalah merupakan proses kegiatan yang telah direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan dengan sungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar yang efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah fungsi dari administrasi kurikulum. Beberapa fungsi administrasi kurikulum diantaranya adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Fungsi yang kedua yaitu meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. Fungsi yang ketiga yaitu meningkatkan relevansi. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Fungsi yang keempat yaitu meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Fungsi selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara desain dan implementasi dapat dihindarkan. Di samping itu, guru maupun siswa selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien karena adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum. Dan fungsi yang terakhir yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Kurikulum yang dikelola secara profesional dapat melibatkan masyarakat, khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat.
Submateri berikutnya yaitu proses administrasi kurikulum di satuan pendidikan, yang mana proses ini meliputi 4 proses. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan kurikulum yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat itu meliputi 1. Penyusunan program dan pengembangan kurikulum, yang mana pada poin pertama ini yang mencangkup landasan, program, dan pengembangan kurikulum. Kemudian garis-garis besar program pengajaran serta pedoman pelaksanaan kurikulum. Yang kedua yaitu penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kurikulum, yang mana poin ini mencangkup pedoman penyusunan kalender pendidikan, pembagian tugas guru, penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan program pengajaran, dan pedoman penyusunan persiapan pengajaran. Proses yang kedua adalah pelaksanaan. Sebelum kurikulum benar-benar dilaksanakan, harus terlebih dahulu memperhatikan perbedaan-perbedaan individual. Yang dimaksud di sini adalah masalah penyesuaian program pengajaran terhadap perbedaan-perbedaan di antara anak-anak. Jawaban terhadap persoalan ini bisa jadi bermacam-macam. Kurikulum yang berorientasikan kumpulan mata pelajaran berasal dari zaman sebelum ada pengetahuan tentang perbedaan-perbedaan individu dan kemampuan pada murid. Proses administrasi kurikulum di satuan pendidikan berikutnya yaitu pengawasan. Dalam pengawasan kurikulum terdapat 2 proses utama, yaitu yang pertama, pedoman kurikulum, yang mana pedoman kurikulum ini meliputi latar belakang, silabus, dan desain evaluasi. Proses utama yang kedua yaitu pedoman instruksional, yang diperoleh atas usaha pengajar untuk menguraikan isi pedoman kurikulum agar lebih spesifik sehingga lebih mudah untuk mempersiapkannya sebagai pelajaran dalam kelas. Proses administrasi kurikulum yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi kurikulum memiliki tujuan yang bermacam-macam. Sedangkan yang paling penting diantaranya adalah 1. Mengetahui hingga manakah siswa mencapai kemajuan ke arah tujuan yang telah ditentukan. 2. Melalui efektivitas kurikulum. Dan yang ketiga, menentukan faktor biaya, waktu, dan tingkat keberhasilan kurikulum. Sedangkan desain evaluasi itu menguraikan tentang data yang harus dikumpulkan dan analisis data untuk membuktikan nilai dan efektivitas kurikulum. Dan submateri yang terakhir adalah keterlibatan guru dalam administrasi kurikulum, yang mana keterlibatan guru ini diantaranya adalah 1. Guru sebagai perancang. Menjadi seorang administrator, tugas guru adalah merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengawasi, serta mengevaluasi program kegiatan dalam jangka pendek, menengah, ataupun panjang yang menjadi prioritas utama sekolah. Yang kedua yaitu guru sebagai penggerak. Untuk melaksanakan fungsi ini, guru harus memiliki kemampuan intelektual dan kepribadian yang kuat. Kemampuan intelektual misalnya memiliki jiwa visioner, jiwa kreator, jiwa peneliti, jiwa rasional, dan jiwa untuk maju. Sedangkan kepribadian seperti adil, bijaksana, luwes, arif dan jujur, toleransi, tanggung jawab, komitmen, disiplin, dan sebagainya. Keterlibatan guru yang ketiga yaitu guru sebagai evaluator. Seorang guru harus terus-menerus melakukan evaluasi baik ke dalam maupun ke luar sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik. Evaluasi ke dalam ditujukan untuk melihat kembali tingkat keberhasilan dan kelemahan yang dihadapi sekolah. Sementara evaluasi keluar itu ditujukan untuk melihat peluang dan tantangan yang dihadapi sekolah. Keterlibatan guru dalam administrasi kurikulum yang keempat yaitu guru sebagai motivator. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan, dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan tujuan dapat tercapai.
Dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan, yang mana motivasi ini memiliki dua jenis. Satu, motivasi intrinsik, dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Baiklah, untuk kesempatan kali ini hanya sekian yang dapat saya jabarkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.